Kerja Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2023. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Kabupaten Bandung, Ketua Pokjawas, dan para Ketua KKM baik RA, MI, MTS maupun MA, juga seluruh peserta rapat kerja yang telah hadir pada pagi ini untuk mengikuti acara rapat kerja yang dimulai dari pagi hingga petang nanti. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ibu Siti Masriah Suryamansyah, akan membacakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6-8. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah dipandu oleh Dirjen Ibu Batul. Kami persilakan. Hadirin dan tamu undangan dipersilakan berdiri.
Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Bandung, yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Bandung, yang saya hormati Ketua KKM MA Kabupaten Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua KKM MTS Kabupaten Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua KKM I Kabupaten Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua KKRA Kabupaten Bandung beserta jajarannya, para kepala madrasah negeri, kepala madrasah swasta, kepala madrasah, kepala RA, seluruh yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, semua hadir pada kesempatan ini yang panitia undang. Izinkan saya untuk melaporkan kegiatan ini, bahwa kegiatan ini adalah hasil daripada rapat semua jenjang, baik RA, MI, MTS, MA, dan yang pertama itu disaksikan oleh Ketua Pokjawas pada waktu di Ormas. Kemudian rapat kedua kemarin di Kemenak, ya alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan. Kemudian maksud dan tujuan daripada hasil rapat para ketua KKN semua jenjang pada waktu itu adalah, yang pertama, untuk mensinkronisasikan semua kegiatan program kerja yang ada di RA, MI, MTS, MA, juga di seksi Perman dengan para pengawas. Kemudian untuk menyamakan persepsi terkait dengan dan sinergitas terkait dengan kegiatan program kerja semua jenjang. Adapun jumlah peserta Pak Kepala Kantor, yang pertama dari RA itu tidak semua saya undang, hanya 29 PC kali 3 orang. Kemudian dari MI 14 KKM kali 3 orang. Kemudian dari MTS 10 KKM kali 3 orang. Kemudian dari RA 6 KKM kali 3 orang. Kemudian pengawas seluruh ya jenjang RAMI, MTS dan MA. Kemudian madrasah negeri. Ya. Sehingga jumlahnya adalah 211 dengan panitia kurang lebih, panitianya 10% daripada 215 ya, tambah berarti 20 orang. Itulah. Jadi kegiatan ini tidak serta-merta hanya kepala seksi yang ingin melaksanakan, tapi ini semua jenjang dan didukung oleh para pengawas. Kemudian juga tempatnya, kenapa tempatnya di Ciwidey, supaya kita tidak terlalu mumet ya di tempat kerjanya. Di sini alhamdulillah udaranya segar, tidak terlalu dingin ya, agak segar ya. Panasnya juga sedang. Jadi bagi yang Bapak Ibu sedang merasakan menikmati udara segar di sini, ya alhamdulillah berarti pada sehat semuanya. Untuk itulah mudah-mudahan dengan adanya rapat kerja ini, program ya, dapat terlihat, program dapat direncanakan, program dapat dilaksanakan, dan mudah-mudahan hasilnya
tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya kami mohon dengan sangat kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung untuk dapat memberikan sambutan, arahan, sekaligus materi, dan sekaligus juga nanti setelah materi dibuka acara ini oleh Bapak Kepala Kantor. Demikian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang minimal paham tentang masalah syariat atau fikih dalam ibadah. Yang dimulai itu dari kegiatan sholat Idul Fitri, termasuk sekarang merambah pada kurikulum yang dilakukan di sana, baik kepada MD-nya, MTS-nya, aliannya termasuk pendidikan pesantren. Misalnya dalam pendidikan terutama jangan ikut komentar kalau seseorang menguasai ilmunya. Kalau seandainya memang tahu tentang ilmunya, boleh tidak apa-apa. Minimal sama-sama ikut. Baik Bapak dan Ibu hormati, untuk masalah kebijakan pendidikan tahun ini termasuk dari kemarin sama sebenarnya. Saya akan berbicara dulu tentang masalah pendidikan. Menggugah kembali ketika tahun 1946. Kenapa di Indonesia itu harus ada Kementerian Agama? Itu WA atau MI yang lainnya. Saya gugah kembali. Kenapa di Indonesia harus ada Kementerian Agama? Kementerian Agama pada saat itu punya dua fungsi dan punya tujuan agar apa yang dijadikan Kementerian Agama. Yang pertama adalah suatu wadah atau badan yang mengurus bidang keagamaan, dan ditambah ketika tahun 46 lahirnya Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah itu sebagai tata kelola pemerintahan di bidang kegiatan keagamaan. Kenapa sedangkan dari situ? Inilah kebijakan yang sejak tahun 46 sampai saat ini Kementerian Agama tetap eksis, karena tugas fungsi pokoknya Kementerian Agama adalah melaksanakan sebagian tugas mereka dalam hal kegiatan pembangunan keagamaan di Indonesia. Khusus kepala Kemenag yang paling bawah, termasuk kepanjangan tangan kepala KUA. Nah, tugas kepala Kemenag itu adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah, khususnya tugas kepala kantor wilayah agama dalam hal kegiatan pembangunan keagamaan. Yang di dalamnya ada masalah pendidikan, LHMDS, ada masalah haji, di dalamnya masalah reguler, masalah haji khusus, termasuk ditambah sekarang yang umrohnya. Ada juga kaitan dengan masalah pesantren, dinia, TPA, TPI, muadalah, kesetaraan, kemudian PNS, itu juga pendidikan. Termasuk umat Islam, urusan pernikahan, pendidikan, zakat, wakaf, pengamal agama Islam, termasuk pembina kerukunan umat beragama, itu juga Kementerian Agama. Termasuk di kantornya tata kelola pemerintahan yang baik, adanya keuangan negara, perencanaan, keuangan, kehumasan, umum, dan tata kelola kekeluargaan juga. Kalanya termasuk kepegawaian. Organisasi tata laksana itu bagian tugas Kementerian Agama dalam mengelola lembaga ini. Sehingga perlu saya juga kembali pada rapat kerja ini, bagaimana menghadapi tanggal 1 Juli pada saat nanti ketika ada anggaran baru, mention apa yang akan kita lakukan. Nah, makanya kita kembalikan dulu pemikiran kita ini, kenapa ada Kementerian Agama dan
Dan ini semua Bapak dan Ibu, agen-agen dulu, Jejo, mengenang dulu. Kan bayaran dinas kan ya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin mindset, ingin pemikiran HP, marwah, gelonya masuk ke Ibu bagian Kementerian Agama. Terima kasih dan tetap selamat melaksanakan rapat kerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan semakin jaya. Dan kemudian dengan semangat sama-sama kesatuan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat kerja berdasarkan tindakan Sapin Kerajaan MD MPS semuanya serta Bapak Agung dari tanggal 9 masih sedang dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian. Mungkin itu Pak Haji Mumu dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi mohon maaf panitia belum memberikan kepuasan yang diharapkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan puasnya itu nanti kita bersama-sama tuangkan ide gagasan Bapak Ibu pada saat ini untuk kemajuan kemenang Kabupaten Bandung. Dari mulai unsur pengawas, unsur KKM, para kepala dan tentunya Bapak itu juga bagian dari guru itu semua. Itu Pak Haji. Bila ada yang lain lagi, mangga dua. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari KKRA Cileunyi. Cukup singkat Pak pertanyaannya. Tadi sudah jelas dari Pak Haji sudah disampaikan. Pertanyaan mungkin ini mengenai draft. Tadi ini kan dikatakan sebagai draft ya Pak ya. Sementara mohon dijawab. Satu KKRA atau satu KKM itu hanya satu, diberinya hanya satu. Atau nanti kan mungkin ada pembagian komisi ya. Nah, apakah memang hanya satu KKRA atau satu KKM itu hanya satu draft saja? Atau nanti sementara kan kalau dibagi menjadi beberapa komisi, otomatis ada yang tidak pegang draft seperti itu. Itu saja. Mohon supaya kita tadi kan harus fokus, harus lebih bisa memahami dan menuangkan ide-ide ataupun inovasi-inovasi yang bisa membawa lebih baik lagi madrasah ke depan. Tapi kalau draftnya hanya satu dibagi-bagi, panginten Pak kirang fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Haji dari RA mewakili. Untuk draft ini karena memang nanti per komisi itu kan dicampur ya. Ada RA, ada MI, ada MTS, ada MA. Jadi memang satu komisi akan lebih dari beberapa draft. Idealnya Bapak Ibu punten satu ya dalam satu orang satu sih idealnya namanya gitu. Cuma tadi kembali lagi mohon maaf keterbatasan berbagainya lah ya dari SDM dari hal yang lainnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dibagi komisi, nah yang memegang draft itu nanti silakan tentukan ketua, ya ketua komisinya tentunya ya. Siapa nanti sekretarisnya dan siapa nanti yang akan menjadi hasil dari rekomendasi di komisinya. Cukup ketua sama sekretaris sudah. Nah kalau di tiap komisinya sudah ada perjenjangnya dan ada draftnya, mudah-mudahan cukup tidak cukup dioptimalkan Bu Haji ya. Jadi dari berapa yang nanti dibagikan
itu bisa dioptimalkan. Tapi sambil berjalan juga, ya karena ini sampai sore, panitia akan mengusahakan ya untuk memfotokopi lagi, ya. Nah harus tidaknya mudah-mudahan Bapak Ibu mohon mengerti lah dengan keterbatasan SDM yang ada, tapi akan saya optimalkan sambil berjalan. Ini sambil nanti akan disiapkan draft tambahannya. Terima kasih mengingatkannya Bu untuk supaya berjalannya, fokusnya, konsentrasinya raker ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ketua Pelaksana Ibu Profesor. Alhamdulillah kami baru selesai di Komisi A bidang kurikulum dan kesesuaian. Itu ada 9 poin. Yang pertama sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, sosialisasi pembuatan dokumen 1 dan 2. Yang ketiga, sosialisasi penerimaan peserta didik baru tingkat madrasah. Yang keempat, sosialisasi penerimaan peserta didik baru ke SMP negeri, ke SMH negeri, ke SMK negeri, dan ke perguruan tinggi negeri. Yang kelima, kegiatan selain madrasah. Yang keenam, aksioma. Yang ketujuh, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan asesmen madrasah. Yang kedelapan, rapot digital madrasah. Dan yang terakhir, ekstrakurikuler. Ibu dan Bapak, di Komisi A itu ada 9 poin yang kita bahas sama-sama. Alhamdulillah dalam waktu 1 jam ya kita bisa selesai. Karena pesertanya itu dari 25 peserta Komisi A, 97% dari RA. Dan alhamdulillah mereka itu galak tapi inovatif gitu ya. Inovasinya hebat-hebat. Oh iya, ada yang 3% itu MTS MA. Tapi alhamdulillah Ibu dan Bapak, kami juga banyak masukan khususnya dari RA. Dengan jumlah RA makasih 700 lebih, pengawas 14, otomatis kira kagero kita jelas ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dalam rangka ini nanti disampaikan hasil pemikiran kami di Komisi A akan disampaikan oleh sekretaris langsung, dan sekretaris ini sudah teruji tadi disampaikan dari awal, dan mudah-mudahan apa yang kami sepakati bersama menjadi bahan dasar bagi Pemhab untuk dapat merealisasikannya. Terima kasih. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Sekretaris untuk menyampaikan hasil dari Komisi A. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah rekan-rekan semua, saya akan membacakan hasil dari sidang
Komisi A atau Komisi 1. Yang pertama yaitu mengenai sosialisasi implementasi kurikulum merdeka, yang mana realisasi kegiatan di sini terdapat beberapa kendala, yaitu bahwa masih banyak madrasah yang belum paham tentang realisasi IKM di tingkat madrasah. Maka tindak lanjut yang kami sepakati yaitu diadakan kegiatan implementasi kurikulum merdeka tingkat madrasah yang tertuju secara langsung kepada guru apel atau guru kelas, yang mana pelaksanaan implementasi ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sebelum kegiatan tahun ajaran baru, supaya guru siap dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan narasumber dari LPMP atau dari Balai Diklat yang memang berkompeten ya. Selanjutnya kendala berikutnya, masih sangat sedikit madrasah yang mengajukan ajuan implementasi kurikulum merdeka berdasarkan data di BBM. Maka tindak lanjutnya yaitu harus adanya koordinasi atau kerjasama antara operator dengan kepala madrasah pada saat pengajuan IKM di PDUM, sehingga karena seperti kita ketahui kenyataannya hanya operator yang membuka PDUM ini, sementara terkadang kepala madrasah tidak tahu, bahkan mungkin tidak mau tahu, bahkan ada pengajuan IKM pun mungkin abai, ya abai. Nah makanya harus ada koordinasi antara operator dengan kepala madrasah, sehingga ketika membuka PDUM ini tahu bahwa ada ajuan IKM di dalam PDUM tersebut, sehingga ketika operator dan kepala madrasah bekerja sama, diharapkan akan semakin banyak madrasah yang mengajukan implementasi kurikulum merdeka pada PDUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, alhamdulillah Komisi 2 sudah menyelesaikan sidangnya dan menghasilkan beberapa masukan dan pemikiran. Kebetulan kami Komisi 2 cuma ada 2 poin, jadi insya Allah tidak akan lama. Ya sebelum mulai sedikit, saya sendiri baru 2 kali ikut raker pengat. Dulu waktu zaman banyak kece dan sekarang, wah yang kalau punya lama banget baru sekarang. Alhamdulillah sekarang bisa diadakan lagi raker. Ada 2 poin. Yang pertama di bidang sarana dan prasarana itu ada 2 poin. Yang pertama sosialisasi pengajuan sarana dan prasarana melalui Simsarpras. Secara umum bisa dikatakan bahwa kendala yang ditemui itu adalah kurangnya informasi dan sosialisasi. Kalau dipendekkan seperti itu. Itu sebenarnya bisa dua penyebab, bisa dari atas yang kurang sosialisasi atau bisa dari bawah yang kurang baik dalam mencari informasi. Jadi itu kendalanya. Jadi tindak lanjutnya diantaranya kami berpikir diadakan sosialisasi yang lebih sistematis oleh pihak penmat kepada lembaga-lembaga pendidikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau bisa ya ada BIM teknis saja untuk membuka Simsarpras gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk poin pertama, sosialisasi pengajuan sarana dan prasarana melalui Simsarpras. Kemudian yang kedua, sosialisasi pengajuan sarana dan prasarana melalui Pemda dan Pemprov. Setelah kami musyawarah, ternyata kendalanya hampir sama, yaitu di dalam sosialisasi dan kurangnya informasi. Ya, itu juga ya bisa 2. Pertama, dari atas kurang ada informasi atau sosialisasi yang sistematis dan kontinu. Kemudian dari pihak bawah juga ada lembaga pendidikan yang
kurang kait atau kurang berjuang dalam mencari informasi tentang hal ini. Gitu. Dan tidak rata ada lembaga pendidikan yang memang sudah terbiasa, bahkan sudah dapat bantuan. Ada juga lembaga pendidikan ada mungkin akhirnya itu tentang misalkan kalau di provinsi itu SIDA sekalipun ada akun SIDA untuk mengakses bantuan dari Pemprov. Kemudian tindak lanjutnya juga hampir sama. Di antaranya diharapkan Pemprov nanti ada program yang sistematis dalam mensosialisasikan, di antaranya ya aplikasi SIDA, ya, agar semuanya paham dan bisa mengaksesnya, dan bisa semuanya, kalau bisa semua lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bandung punya akun SIDA semua, agar punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Pemprov dan juga dari Pemda Kabupaten. Itu kira-kira ya, dari Komisi 2. Kemudian ada tambahan sedikit usulan yang umumnya. Alhamdulillah pelaksanaannya menurut kami bisa berjalan dengan baik. Tentu saja ke depan mudah-mudahan ada perbaikan. Di antaranya tadi kami sempat ngobrol tentang ketepatan waktu, juga materi daftar yang memang nanti bisa lebih dilengkapi sehingga kami dalam pelaksanaannya bisa lebih fokus lagi. Baik, sekarang berkaitan dengan kelembagaan ada dua. Yang pertama berkaitan dengan kelembagaan itu sendiri, yang kedua dengan berkaitan dengan aplikasi atau sistem. Kalau dulu lebih konsep kepada emis, dan hari ini sistem terus berkembang. Jadi tapi menjujurannya tindak kelembagaan ada digitalisasi madrasah sesuai dengan 7 pilar target Kementerian Agama, yaitu salah satunya adalah digitalisasi madrasah. Tadi saya mencoba brainstorming rekan-rekan dari semua unsur, diperoleh beberapa masukan. Yang pertama berkaitan dengan peran dari organisasi yang ada di lingkungan madrasah. Jadi memang sampai hari ini Pak Kasih sudah diinisiasi untuk bisa bertemu, dan alhamdulillah ini sebagai jawaban dari permasalahan itu. Tepuk tangan untuk hari ini. Jadi semua komponen bertemu, kita akan mencari irisan. Yang kedua berkaitan dengan kelembagaan izin operasional, itu muncul tadi di permasalahan. Kemudian juga berkaitan dengan info-info kelembagaan yang memang dalam hal ini informasi itu sekarang kan karena cybernetik, jadi keluarnya dari pusat bisa langsung ke madrasah. Padahal ada mekanisme yang masih ditempuh melalui komponen-komponen yang ada di madrasah. Kemudian ada permasalahan juga masuk operator tadi berkaitan dengan komisi berapa tadi? Kami akan mengajukan nanti program bagaimana menyusun standar untuk operator berkaitan dengan eksistensinya, termasuk dengan hak dan kewajibannya. Ya. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya berkaitan dengan gonta-ganti operator, ya. Jadi sehingga nanti datanya tidak efektif. Jadi apalagi yang operatornya pindah, bahkan datanya dibawa, sehingga operator yang baru adalah mengganti, membuat data baru, sehingga tidak sinkron. Kemudian permasalahan selanjutnya berkaitan dengan tadi ada irisan dengan komponen kami Komisi 1 berkaitan dengan pengadaan penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan madrasah. Ya. Oleh karena itu dari beberapa permasalahan yang muncul, ada usulan program kasih panitia nanti yang kemudian yang pertama nanti dari Komisi 3 merekomendasi untuk mengadakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari guru, kepala madrasah, termasuk tenaga kependidikan, operator dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nanti diadakan bedah regulasi. Sebab ini memang kita kadang
di stakeholder madrasah regulasi itu belum dipahami. Jadi nanti di yang berkaitan dengan kelembagaan ini, regulasi yang berkaitan dengan kelembagaan. Kemudian merekomendasikan juga berkaitan dengan penetapan mekanisme penyampaian informasi. Hari ini Bapak Ibu, salah satu contoh aja, AM, informasi AM, SOP AM sekarang dari pusat masuk ke madrasah, Pak. Sehingga di madrasah pertanyaannya, jawabannya beragam. Karena tidak ada ini mekanisme yang dipakai. Jadi jawabannya sigana, merenang, sigana makil. Jadi nanti ada dibentuk mekanisme sehingga penyampaian informasi itu lebih terstruktur. Mulai dari pusat, kemudian masuk ke Kanwil ke Kementerian Agama, masuk Penma, pengawas, KKM, baru ke guru. Itu lebih enak. Kemudian sosialisasi akreditasi. Ini memang tadi muncul beberapa permasalahan akreditasi, bahkan tadi disinggung ada yang sampai ada di yang tidak usah alumni sudah diselesaikan. Ini nanti diprogramkan berkaitan dengan kelembagaan. Dia nanti Bapak Ibu, apalagi tadi di RA itu kan baru ya. Jadi akreditasi ini seolah-olah masih gelap. Mungkin nanti kita programkan melalui Komisi 3 diusulkan oleh panitia untuk dirumuskan dan nanti ke depan dilaksanakan sosialisasi akreditasi secara terstruktur, Pak. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami akan memaparkan hasil diskusi dari Komisi 4 tentang bidang pembiayaan dan anggaran. Kebetulan di Komisi 4 itu semuanya perempuan ya Pak. Tidak ada laki-laki. Maaf, ada laki-laki bapak pengawas 2 orang. Jadi para kamarnya semua perempuan dan ibu pengawas 1 kebetulan. 2 ya. Tadi yang dari anggotanya yaitu dari RA, dari MI. Kebetulan dari MTS tidak ada yang mewakili. Terus ditambah dengan MK. Jadi mohon maaf karena kebetulan kami perempuan semua dan kurang perwakilannya dari MTS. Kalau masih ada kekurangannya. Bidang pembiayaan ya. Sosialisasi aplikasi EDM, RK, Portal, dan BOS. Realisasinya kebetulan karena aplikasi EDM apalagi sekarang karena Portal, BOS itu adalah dari pusat langsung, jadi itu dapat realisasi dengan baik. Cuma masih ada kendalanya Pak, tidak semua kepala sekolah menguasai IT ya. Para kepala madrasah kurang menguasai IT ya, sehingga mereka kadang-kadang memberikan tanggung jawab penuh kepada operator. Kadang-kadang kalau kepala madrasahnya kurang menguasai IT, jadi tidak bisa memantau sepenuhnya seperti itu. Itu mungkin untuk kendalanya ya. Untuk pembiayaan kegiatan program. Nah ini untuk pembiayaan kegiatan program Pak dan Ibu tidak jauh dengan hasil diskusi dari mulai Komisi A yaitu bidang kurikulum dan kesiswaan. Di sini Bapak dan Ibu dapat melihat yang melaksanakan atau mengajukan implementasi kurikulum RA hanya 15, sedangkan RA sendiri terdiri dari 728 lembaga, tetapi yang mengajukan IKM hanya 15. MI dari 240
lembaga, yang mengajukan IKM hanya 66 lembaga. Kemudian MTS dari 224 yang mengajukan hanya 9 lembaga. Sedangkan MA dari 123 yang mengajukan 43. Nah, ini kemungkinan mereka masih ragu apakah IKM ini dilaksanakan di madrasah atau tidak, karena kurangnya sosialisasi dari pihak kemenang ya. Kebetulan kalau MA itu lumayan ya 1/3 ya itu. Jadi kebetulan ketua KKM MA itu cepat-cepat IKM sekarang kita akan dilaksanakan di madrasah. Oleh karena itu ada motivasi dari kepala MA, maka 43 itu mengajukan untuk pelaksanaan IKM. Oleh karena itu Pak Kasih kami mengajukan untuk tahun ajaran 2023 dan 2024 mengajukan untuk sosialisasi IKM dengan ya Pak anggaran ajuannya persis per lembaga itu 101.500.000 Pak, selama 36 jam ya. Itu boleh dilaksanakannya di BDK atau di manapun seperti itu. Dilanjut sekarang masih bidang kurikulum ya, kesiswaan. Untuk sosialisasi PPDB Bapak perlu juga untuk sosialisasi PPDB itu dengan luring. Jadi mereka para kepala madrasah untuk diundang untuk diberikan sosialisasi tentang PPDB seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas atensinya, atas kesiapannya, kesediaannya dan meluangkan waktu sekalian ini untuk kita intinya bersilaturahmi. Dari si Kokom itu sendiri, awalnya salah satunya yang paling utama adalah silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan kesana itu diawali dengan silaturahmi. Terima kasih si Kokom sudah masuk. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memikirkan madrasah di beberapa bulan ini, karena saya harus mendulang dulu kesana kemari, harus terpenuhi. Inilah yang dapat saya sampaikan, yang saya dapat bicarakan. Jadi sekali lagi saya terima kasih, mohon maaf, dan marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan memberikan kesehatan dan rezeki yang banyak yang kita serahkan. Dua, tiga, Bandung Merah.